Hello guys, welcome back to my channel Talaut Project. Terima kasih guys karena sudah klik video ini dan sudah tonton video ini. Jika ini adalah video pertama yang teman-teman tonton di channel saya ini, hai, nama saya Swinli Tong Kesong. Saya adalah YouTubers berasal dari Talaut dan kali ini saya sering membuat konten-konten tentang prank, video mistis ataupun horor, reaction video, parodi video, video lucu. Jadi kalau teman-teman suka konten-konten seperti itu, langsung saja diklik tombol subscribe di channel saya ini, karena hampir setiap hari atau setiap minggunya saya akan mengupload konten-konten seperti itu guys. Oke, jika teman-teman sudah klik tombol subscribe, kita lanjut. Jadi guys, kali ini di video ini saya akan membahas tentang horor, karena saya tahu sudah beberapa lama ini saya tidak mengupload, tidak membahas tentang horor, dan kali ini saya akan membahas tentang horor lagi guys, karena hingga saat ini saya itu masih terbayang-bayang tentang penampakan yang pernah saya dapatkan kurang lebih 4 tahun lalu, karena saya dapat penampakan itu tahun 2016 bulan Desember. Jadi guys, kemarin saya buka-buka Facebook dan di Facebook ada pengingat kenangan. Pasti teman-teman tahu karena kalau teman-teman ada Facebook, dan di pengingat kenangan saya itu 4 tahun yang lalu itu penampakan. Jadi saya sudah tidak bahas penampakan itu karena foto penampakan itu sudah terhapus dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata foto penampakan itu saya pernah upload di Facebook teman-teman, dan setelah saya lihat penampakannya itu sekarang sudah pecah fotonya karena di Facebook. Tapi supaya teman-teman bisa melihat secara jelas penampakan itu, saya sudah edit pakai Lightroom supaya teman-teman bisa lihat sosok dari penampakan itu. Jadi penampakan itu adalah sosok penunggu di jembatan. Jadi sosok itu kalau saya lihat itu seperti sosok seorang wanita, lehernya ada luka berdarah, tapi karena di Facebook, karena foto aslinya sudah terhapus, tinggal saya ambil dari Facebook, jadi sudah pecah, jadi tidak terlihat kalau ada darah di sini. Tapi kalau teman-teman akan lihat foto yang aslinya itu, teman-teman akan bisa lihat kalau di leher sosok perempuan itu ada luka. Rambutnya ada sedikit rambutnya berponi dan dia memiliki taring. Kalau di foto asli itu memang terlihat secara details sosok tersebut, tapi kalau saya akan perlihatkan sebentar foto yang saya dapatkan di Facebook itu sekitar foto 4 tahun yang lalu itu, fotonya sudah pecah teman-teman. Dan saya sarankan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa melihat secara jelas sosok yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman itu, saya sarankan teman-teman mengatur pencahayaan di HP teman-teman itu, kasih terang, kasih lebih terang, kasih full, supaya teman-teman bisa melihat secara jelas sosok perempuan penghuni jembatan itu. Tapi sebelum saya akan memperlihatkan sosok wanita penghuni jembatan tersebut, saya akan menceritakan sedikit bagaimana sampai saya bisa mendapat penampakan itu. Jadi guys, kalau tidak salah itu 4 tahun yang lalu, tahun 2016 itu, saya, kakak saya, dan ada satu teman saya itu, kami bertiga itu baru mau pulang ke rumah. Itu sudah lat, karena kan kalau di Talaut itu pasti, kalau orang Talaut tahu kalau Desember itu apalagi Natal, itu banyak sekali anak-anak yang berkeliaran, jalan-jalan, pergi di tempat acara. Jadi pada waktu itu saya dan kakak saya dan teman saya satu, kami bertiga itu habis dari acara disco, dan kami baru pulang itu sudah sekitar jam 12 atau jam 1, itu sudah mau pagi, dan kami itu melewati sebuah jembatan. Jembatan itu di kampung saya namanya Radoko. Jadi jembatan Radoko. Di jembatan itu teman-teman tidak ada cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita kalau di jembatan itu angker. Tidak ada sama sekali.
Saya juga heran saya bisa mendapatkan penampakan itu, tapi mungkin sosok tersebut memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan sosoknya karena dia marah kepada saya. Karena pada waktu itu teman-teman, pada waktu saya mengambil gambar di jembatan itu, saya menantang sosok yang ada di sekitar jembatan itu. Saya mengeluarkan kata-kata kotor, saya menantang sosok yang ada di jembatan situ, dan ternyata dia memperlihatkan tubuhnya atau sosoknya saat saya memotret jembatan tersebut. Tapi dia tidak langsung memperlihatkan pas saya mengambil gambar. Nanti di foto keempat atau kelima itu dia memperlihatkan dirinya. Jadi pada waktu itu saya pas ambil gambar, saya itu mengeluarkan kata-kata kotor dan menantang sosok yang ada di jembatan itu teman-teman, dan saya tidak menyangka, karena itu pada waktu itu saya kira tidak ada sosok yang akan memperlihatkan diri atau saya tidak akan mendapatkan penampakan. Dan ternyata setelah saya ambil gambar itu, kami bertiga itu langsung pulang. Jadi di perjalanan pulang saya langsung melihat gambar-gambar, hasil gambar yang saya ambil di jembatan tersebut. Dan ternyata di salah satu foto di jembatan itu ada penampakan, ada foto yang memiliki penampakan teman-teman. Dan di penampakan itu memang terlihat sangat jelas, sangat details, memang sangat-sangat jelas. Kalau teman-teman akan lihat foto aslinya yang bukan di Facebook yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman, teman-teman akan melihat secara details bagaimana sosok dari perempuan penghuni jembatan itu. Jadi ada luka di sini dan juga teman-teman bisa melihat taringnya. Jadi dia seperti mau menakut-nakuti saya. Jadi di penampakan itu dia seperti seperti begitu untuk menakuti saya mungkin. Dan dia marah kepada saya pada waktu itu karena saya menantang dia dan saya mengeluarkan kata-kata kotor dan mengganggu dia pada waktu itu. Dan saya juga tidak menyangka dia bisa memperlihatkan dirinya pada saat saya memotret di jembatan tersebut. Karena pada waktu itu saya cuma iseng-iseng, kami bertiga itu cuma iseng-iseng. Jadi saya ambil gambar, saya mengeluarkan kata-kata kotor dan saya tantang, dan ternyata saya menemukan penampakan. Dan setelah saya mendapat penampakan itu, kami bertiga pulang, dan sampai di rumah saya mau tidur itu saya tidak tenang. Jadi pada waktu itu saya mau tidur, saya merasa tidak tenang, gelisah, seperti ada yang mengganggu saya pada waktu itu. Dan sangat susah untuk tidur pada waktu itu. Sering terbayang-bayang di pikiran tentang sosok sosok perempuan tersebut. Saya nanti tertidur, kalau mama saya bilang itu kalau tidak bisa tidur itu harus membalik bantal. Jadi pada waktu itu saya balik-balik bantal sudah 10 kali. Beberapa kali itu baru saya bisa tertidur sampai pagi atau bisa tertidur pulas. Tapi kalau belum saya balik bantal itu saya gelisah-gelisah guys. Seperti sosok itu mengganggu saya, membuat saya takut. Jadi pada waktu itu saya sangat-sangat takut, karena saya bukan cuma takut sosok tersebut akan datang, saya juga terbayang-bayang karena saya mau mengeluarkan kata-kata kotor pada waktu itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman penasaran bagaimana sih sosok wanita penghuni jembatan itu, jadi saya sudah edit, kan tadi saya sudah bilang kepada teman-teman, saya edit pakai Lightroom supaya bisa terlihat dengan jelas. Jadi saya tidak edit supaya penampakan itu muncul, atau saya tidak edit penampakan ini. Memang penampakan asli yang saya dapatkan teman-teman 4 tahun yang lalu. Jadi saya hanya edit ini supaya sosok tersebut bisa terlihat dengan jelas, karena kalau tidak diedit seperti ini tidak akan terlihat teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman, pencahayaan dari HP teman-teman itu harus benar-benar terang supaya teman bisa melihat penampakan itu. Oke teman-teman, langsung saja saya akan perlihatkan penampakan tersebut kepada teman-teman. Jadi penampakannya ada di sebelah sini.
Coba teman-teman lihat. Bagaimana menurut teman-teman penampakan yang saya dapatkan itu? Kalau kita lihat bersama-sama di penampakan itu, memang terlihat ada seperti sosok wajah, mata terlihat sangat jelas kan teman-teman, matanya begini. Tapi kalau di foto asli memang teman-teman bisa melihat rambutnya, poni rambutnya, dan luka di lehernya. Jadi memang terlihat secara jelas. Tapi kalau di sini di Facebook, foto yang saya ambil di Facebook ini sudah pecah, fotonya sudah pecah, jadi agak sedikit kabur, belum tidak terlihat yang jelas. Tapi saya masih bersyukur karena bisa terlihat raut wajahnya. Coba teman-teman lihat, terlihat kan teman-teman? Ya, senakan fotonya sudah pecah, tapi sosoknya masih terlihat dengan jelas. Bagaimana teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman penampakan ini asli ataupun bukan? Karena hingga saat ini saya masih terbayang-bayang apakah itu benar-benar sosok penghuni jembatan itu atau bagaimana. Tapi kalau saya lihat dari penampilan sosok wanita tersebut, mungkin wanita tersebut wanita zaman dahulu, wanita yang ada wanita yang sekitar tahun berapa puluh tahun yang lalu, yang mati mungkin di sekitaran jembatan tersebut, disiksa ataupun bagaimana. Karena kalau dilihat di lehernya itu ada luka, dan dia seperti mungkin ada penyiksaan pada zaman dahulu, saya tidak tahu bagaimana. Jadi kalau ada paranormal ataupun ada yang ahli-ahli dalam dunia gaib yang menonton video ini, tolong berikan penjelasan kepada saya apakah itu benar-benar penampakan asli ataupun bukan, karena hingga saat ini saya masih terbayang-bayang sosok tersebut ketika saya mau tidur. Jadi saya tidak tenang sehingga saya membuat video ini teman-teman. Ya, bagaimana menurut teman-teman setelah melihat foto tadi? Jadi saya akan memperlihatkan juga kepada teman-teman pada saat saya mengedit foto tersebut. Jadi ada foto yang pertama sebelum saya edit dan setelah saya edit. Jadi memang kalau sebelum edit itu gelap, karena saya edit pakai Lightroom itu saya hanya mempercerah atau supaya bisa lebih jelas, supaya bisa terang dan bisa terlihat dengan jelas sosok wanita tersebut. Jadi guys, beginilah foto sebelum saya edit. Terlihat kan, tidak terlihat dengan jelas sosok tersebut, dan ketika saya edit kasih cerah itu sosoknya mulai terlihat. Karena saya foto ini pada malam hari, dan sosok tersebut nanti akan terlihat kalau ditambah pencahayaan. Dan saya sarankan juga layar teman-teman, kan saya sudah bilang tadi harus pencahayaannya di HP teman-teman itu harus benar-benar terang atau full supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas sosok tersebut. Ya, beginilah kalau setelah saya edit sosoknya mulai terlihat. Tadi kan sebelum saya edit itu sosoknya tidak terlihat teman-teman. Ya, beginilah. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan teman-teman bisa seperti kita bisa saling sharing pengalaman-pengalaman. Jadi saya itu sudah 3 kali atau berapa kali itu menemukan penampakan secara langsung. Yang pertama itu kan bidadari, baru saya juga pernah mendapat penampakan ini, dan ada satu juga penampakan tapi tidak terlalu jelas, mungkin tuyul atau apa itu, tapi tidak terlalu jelas dan fotonya sudah terhapus. Kalau fotonya masih ada teman-teman, saya akan bahas di video berikutnya. Jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa di like di video ini supaya saya tahu teman-teman suka. Saya akan membahas tentang horor seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih karena sudah tonton video ini sampai habis. Jika ada kekurangan di video ini saya mohon maaf, dan teman-teman jika ada teman-teman ingin sesuatu yang jika ada hal atau sesuatu yang teman-teman suka saya akan bahas, silakan komen di video ini, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.